Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang aparatur sipil negara yang jadi bandar judi daring ditangkap polisi. Satu rumah permanen di kawasan padat penduduk ludes terbakar. Bakawa adat, Alek Nagari Sikabau untuk menjalin persatuan dan kesatuan warga beraneka etnis. Satu unit rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Joni Anwar, daerah Lapai, pusat kota Padang, Selasa dini hari ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar habis rumah tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 6 mobil ke lokasi untuk memadamkan api. Namun pemadaman tak berlangsung optimal karena banyak warga yang menonton. Selain itu, saat api berkobar, aliran listrik di lokasi tersebut masih menyala. Sampai di lokasi yang terbakar adalah satu unit rumah, 2 kakak, dan proses pemadaman lebih kurang ada 1 jam. Dan kami didamkan mengerahkan lebih kurang ada 6 unit armada dengan 36 personil. Alhamdulillah pemadaman hingga saat ini dapat berjalan lancar. Untuk kendala berarti tidak ada, cuma mungkin tadi ada kerumunan warga, kemudian akses jalan juga agak sedikit sempit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi korban menderita kerugian yang cukup besar karena peralatan olahraga dan peralatan lainnya tak ada yang bisa diselamatkan. Rumah yang terbakar selain dijadikan tempat tinggal juga menjadi pusat kebugaran. Penyebab kebakaran itu masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. 85 pemohon paspor dan petugas imigrasi Padang Selasa pagi menjalani suntik vaksin booster di halaman kantor di Jalan Katib Sulaiman, pusat kota Padang. Penyuntikan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan diberlakukan kepada semua peserta. Vaksin booster selain berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh, juga untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang sampai sekarang masih belum habis sama sekali. Salah seorang peserta mengatakan sebelumnya ia 2 kali ke tempat pelaksanaan vaksin booster, baik di Polda Sumatera Barat maupun di puskesmas terdekat. Namun pelaksanaan vaksin booster tidak setiap hari sehingga keinginan tersebut selalu gagal. Baru hari ini ia berhasil mengikuti suntik vaksin booster. Walaupun COVID di Kota Padang saat ini melandai, terusnya untuk keperluan perjalanan dinas keluar kota. Semoga dengan adanya vaksinasi ini, COVID di Kota Padang segera berkurang, aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar seperti dahulu kalanya. Tim medis selaku penanggung jawab kegiatan vaksin booster mengatakan, saat ini pihaknya jemput bola yang mendatangi warga yang belum disuntik vaksin booster. Ya, berjalan lancar itu semua berkat antusias dari yang mengurus paspor dan staf dari imigrasi. Ada banyak yang vaksin booster dan ada juga yang vaksin kedua. Ya, ada puluhan lah hari ini aja. Bagi yang tidak bisa boleh ke kantor. Ke puskesmas ya. Dipilihnya imigrasi Padang sebagai tempat pelaksanaan karena salah satu syarat penerbangan adalah penumpang telah mendapat vaksin booster. Robiha melaporkan dari Padang. Beginilah kondisi jalan penghubung Kecamatan Bukit Barisan dan Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Sebagian besar ruas jalan rusak dan bahkan masih berupa jalan tanah. Kondisi tersebut telah berlangsung lama dan menyulitkan masyarakat yang mayoritas petani dan pekebun jeruk. Peningkatan jalan sudah lama diidamkan masyarakat dan tahun ini pemerintah Kabupaten 50 Kota mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat sebesar 15 miliar 500 juta rupiah. Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten 50 Kota menjelaskan,
Jalan Suliki Sungai Dado memiliki panjang 26 km, yang belum diperbaiki sepanjang 10 km, yaitu Jalan Suliki Sungai Omeh, segmen Muaro Gunung hingga daerah Koto Tinggi. Tahun ini melalui dana alokasi khusus pengerjaan peningkatan jalan dilakukan di sepanjang 7 km. Tapi salah satu yang prioritas adalah Jalan Suliki Sungai Dado Iko. Jalan Suliki Sungai Dado, panjang jalan ini secara SK Bupati sebanyak 26 kilo. 26 kilo yang belum tertangani secara menyeluruh ada sekitar 8-10 kiloan. Ini jalan usaha tani, juga jalan kabupaten yang menghubungkan 2 kecamatan yang saling berdekatan gitu. Ditargetkan perbaikan jalan penghubung tersebut rampung tahun ini, sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk memperlancar roda ekonomi masyarakat. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Pipa PVC bekas yang sudah tidak terpakai ternyata bisa diolah menjadi sebuah karya seni yang bernilai jual tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Davitra Alberta, pemuda Balai Pandan, Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Berbekal dari pengetahuan yang didapatkannya dari dunia maya, ia pun mencoba memanfaatkan pipa PVC bekas yang diolahnya menjadi sebuah lampu hias yang sangat indah. Usahanya ternyata membuahkan hasil. Lihat saja, belasan lampu hias ini sudah berjejer di ruang tempat kerjanya. Pengerjaannya hanya menggunakan alat-alat sederhana, seperti mesin bor mini, alat tulis, amplas, pisau, kabel, dan bola lampu, serta beberapa bahan lainnya. Setelah pipa dipotong sesuai ukuran, kemudian dipola sesuai motif yang diinginkan. Setelah itu dibor dan diamplas hingga halus dan rata. Untuk mengetahui hasil ukiran tersebut sudah tepat dan sesuai, maka dilakukan uji coba dengan menggunakan bola lampu. Usaha lampu hias ini berawal dari keinginan David untuk menciptakan ketahanan ekonomi bagi anggotanya di sasaran silat Minang Al-Huda Cupak yang dipimpinnya. Selain belajar bela diri, mereka juga diajarkan mandiri secara ekonomi. Selain mereka diahlikan dengan pencak silat, mereka juga ditempa dengan kerajinan yang mengangkat ekonominya mereka. Awalnya cuma iseng-iseng doang, menggunakan bahan-bahan bekas untuk bisa dijadikan sebuah kreasi. Dan kebetulan di Balai Pandan ini banyak limbah paralon yang bisa kita manfaatkan. Peminat karya seni lampu hias ini pun berasal dari berbagai daerah di luar Kabupaten Solo. Untuk satu lampu hias, Davitra menjualnya dari Rp75.000 hingga Rp100.000, tergantung tingkat kerumitannya. Dari Solo, Garnadi melaporkan.